Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari H. Di sebuah hotel bintang 5, di salah satu ruangan khusus untuk acara besar, tepatnya di ballroom L Hotel, terlihat sangat meriah. Zio dengan percaya diri melangkah sambil menggandeng istrinya, mengenalkan pada dunia siapa wanita yang kini menjadi ratu di hatinya. Ratu yang beberapa hari ini ia ajak kebut-kebutan mengerjakan proyek tanam saham. Semua undangan yang hadir mengucapkan banyak selamat dan doa untuk pasangan yang sedang berbahagia. Dan salah satu tamu istimewa yang hadir adalah Bumil cantik dan suaminya yang super bucin. Levia datang menggunakan dress longgar karena Dirga tidak mau tubuh istrinya yang super seksi saat hamil tua terekspos oleh orang-orang. Hamil tua membuat Levia semakin auranya memancar dan Dirga semakin overposesif serta overprotektif. Sambil menikmati acara, keduanya memilih duduk di tempat khusus keluarga karena Dirga tahu Levia tidak tahan berdiri lama-lama. Di sana juga ada Diska. Sejak tadi ia geleng-geleng kepala melihat aksi abangnya yang bucin parah. Sejak tadi tangan Dirga tidak lepas dari istrinya itu. "Mas, itu kenapa dipegang mulu?" sindir Diska. "Jangan iri, sana cari pacar," celetuk Dirga yang mengetahui adiknya meski cantik tapi jomblo akut. Diska langsung mencebik, kemudian dari jauh ia melihat saudara tiri Levia datang. Itu abang Mbak Levi kan?" tanya Diska. Levia langsung menoleh kemudian melambaikan tangan. Mereka memang janjian ketemu di acara pesta pernikahan Zio dan Kevia. Dan ternyata Reza datang tidak sendiri, ia datang bersama mamanya karena keluarga Elvira dan Radika yang mengundang besan Jendana dan Ryan tersebut. Mama Dona tanpa malu-malu langsung duduk di sebelah Levia. Ia dengan wajah ramah menyapa anak tirinya sambil tangannya mengusap perut Levia yang sudah besar. "Sudah mau lahir ya?" tanya Mama Dona pura-pura perhatian karena modus. Biasanya Levia mengirim uang, sepertinya uangnya sudah menipis karena dipakai menghidupi saudara tiri Levia. Ya, karena Reva habis melahirkan dan tidak bekerja, sedangkan sutradara yang kemarin sama sekali tidak peduli karena takut ancaman istri sah yang akan menuntut harta serta hak wali anak. Tidak mau kehilangan apapun, maka ia memilih kembali pada keluarganya, sedangkan Reva harus menelan pil pahit dan menerima resiko atas semua yang sudah ia lakukan. "Oh iya Mah, Reva mana?" tanya Levia yang juga basa-basi. Ia tahu mamanya pasti cuma mau uang darinya. "Ada di rumah, bebinya demam jadi nggak ikut." Wajah Mama Dona dibuat memelas. "Sudah ke dokter?" Mama menggeleng. "Nanti Levi transfer." "Nggak usah," dalam hati bersorak. "Nggak apa-apa Mah." Levia tersenyum tulus. Sedangkan Dirga tidak peduli dengan obrolan keduanya. Ia kurang respek, bukannya pelit, tapi ibunya Levia datang selalu minta uang. Tapi dia tidak pernah tidak memberikan uang pada mertuanya itu. Bagi Dirga, uang bukan apa-apa. Harta paling berharga bagi miliarder seperti Dirga adalah istri dan anak yang kini dalam kandungan Levia. Mereka adalah harta paling mahal yang ia punya sekarang. Sepanjang acara, semua berjalan sukses dan ketika akan pulang, Dirga malah membawa istri kesayangannya itu istirahat di dalam sebuah kamar hotel. "Malam ini kita tidur di sini ya." Dirga memperhatikan istrinya yang memijit kaki. Sepertinya Levia capek sepanjang acara tadi. Kamu kelihatan capek banget sayang, aku pijit ya."
Levia langsung tersenyum dan meluruskan kakinya. Buka bajunya dulu. Lah, mau pijit apa babang? Melihat Levia yang hamil begini, rupanya Dirga mau mendarat darurat. Sejak tadi ia memang sudah ingin Levia, apalagi tadi kelihatan sangat cantik dengan riasan dan gaun pilihannya. Otaknya traveling begitu lancar. Hingga ia langsung merencanakan hal ini, menginap di hotel yang sama dengan pengantin. Ia juga mau mengulang malam pengantin mereka. Mau ya, kata dokter kan bagus, biar mempermudah persalinan nanti, ucap Dirga serius padahal modus. Rencananya datang menghadiri resepsi pesta pernikahan Zio dan Kevia, tapi pulang dari acara tersebut, Dirga malah memesan kamar presidential suite dengan dekorasi pengantin baru. Ya, pria itu malah meminta manajemen hotel menyiapkan kamar khusus untuk mereka, sama seperti pengantin baru. Mungkin karena masih hotel keluarganya, permintaan Dirga yang mendadak itu dengan mudah dikabulkan. Di sebuah kamar full dekorasi seperti kamar pengantin baru, Levia menatap aneh pada kamar yang mereka pesan. Kenapa ada bunga-bunga juga? Batin Levia. Namun karena capek, ia hanya langsung duduk dan tidak begitu mempermasalahkan hal itu. Paling juga kerjaan suaminya yang super bucin tersebut. Bagus kan? Tanya Dirga dengan wajah tanpa dosa. Levia hanya tersenyum tipis, kemudian duduk sambil memijit betisnya. Capek. Perutnya sudah besar, membuatnya gampang lelah kalau lama-lama berdiri. Meskipun tadi banyak duduk, tetap saja ia merasa capek. Bawaan bayi membuat Levia jadi gampang merasa lelah. Dirga pun menawarkan pijat untuk istrinya itu. Tanpa curiga, mulanya Levia oke-oke saja. Akan tetapi saat Dirga menyuruh melepas baju, baru Levia menatap suaminya tanpa kata. Kirain mau pijit beneran, gumam Levia. Sini, mana yang capek? Dirga langsung mendekati Levia. Ia bopong pengantin expired itu ke atas ranjang. Aku bantu lepas ya. Levia melirik tapi tidak menolak. Kebetulan kemarin malam mereka absen karena Dirga habis dari luar kota. Alhasil malam ini mungkin akan dibayar double. Sementara itu, Dirga wajahnya sudah begitu sumringah. Ia semangat bukan main karena akan mengunjungi si kecil. Ia akan menyiram bibit yang kini sudah tumbuh sempurna tersebut. Papa nggak sabar lihat kamu sayang, bisik Dirga sambil mengecup perut Levia yang sudah seperti balon. Ia usap perut itu sambil mengajak bicara. Dia pasti nanti secantik kamu, Lev, ucap Dirga sambil beranjak dan mulai menatap istrinya kembali. Katanya anak perempuan mirip dengan ayahnya, timpal Levia yang juga mengusap perutnya. Mereka kaget ketika melihat perut itu bergerak-gerak. Ya ampun, anak papa, pekik Dirga yang begitu antusias melihat pergerakan sang calon bayi dalam kandungan Levia. Sakit gak sayang? Tanya Dirga saat melihat salah satu permukaan perut Levia yang menonjol. Sepertinya calon bayi deh sedang menendang sang mama. Levia menggeleng pelan, kemudian menjawab tidak. Enggak, malah seneng banget. Artinya baby kita sehat, Mas. Tutur Levia dengan lemah lembut. Hamil membuat Levia tambah manis, membuat Dirga nggak mau jauh-jauh. Bahkan ia sampai meminta Miss Julie untuk membawa berkas yang harus ditandatangani ke rumah karena nggak mau jauh dari Levia. Semenjak hamil dan masa ngidam berlalu, Dirga memang punya agenda khusus, yaitu tidak pernah absen mencolok, entah pagi, siang, malam, pokoknya kalau ingin ya sudah langsung colok.
Pernah ketika saat itu Miss Julie sedang mengantar berkas, ada yang ketinggalan. Tidak taunya mereka malah asik main siang-siang. Untungnya Miss Julie, sang sekretaris, paham betul kadar kebucinan sang atasan. Ia pun kembali dengan tangan kosong. Kembali ke masa kini, mereka berdua masih di dalam kamar, sedang menikmati hangatnya malam syahdu yang sudah kadaluarsa. Tapi semangat keduanya masih membara, tidak kalah dengan pengantin yang di kamar sebelah.